Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Paul. Di sini saya menjadi pembawa acara nih, dan di sini juga saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh bintang tamu yang akan menemani saya. Ya kita sambut saja ya, yaitu Ulfa Fitriyanti. Silakan. Jing 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 jing. Halo semua, perkenalkan nama saya Ulfa Fitriyanti dari kelas 3A PGSD Penjas, UPI Kampus Sumedang. Halo semuanya. Oke, jadi nama acara kita apa nih? Nah, nama acara kita adalah Kamu Nanya, Kamu Bertanya-Tanya. Oke, jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada bintang tamu yang telah hadir di sini, yaitu ada Ulfa Fitrianti. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, baik. Jadi gimana nih? Apakah sudah siap? Baik, insya Allah siap. Wah, sangat semangat sekali ya. Oke, kita langsung aja untuk melontarkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh bintang tamu kita. Oke, baiklah. Karena sudah siap nih bintang tamunya, kita langsung saja bertanya ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, pertanyaannya adalah, coba jelaskan apa kaitannya konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Baik, jadi pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan dengan menggunakan gerak sebagai medianya yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan motorik, sikap, nilai-nilai sosial, emosional, dan intelektual. Nah, salah satu fungsi pendidikan jasmani adalah membantu pembentukan otot dan tulang anak menjadi maksimal. Pada akhirnya, hal ini dapat menunjang pertumbuhan si anak. Oke, nah olahraga dan aktivitas fisik juga mempunyai peran yang sangat besar nih pada tumbuh kembangnya anak. Selain menyehatkan tubuh dan memacu pertumbuhan, aktivitas fisik juga dapat meningkatkan aktivitas suplai oksigen ke otak sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Oke, jadi perkembangan manusia yang berlangsung seumur hidup, maksudnya tuh apa sih gitu kan? Maksudnya bahwa perkembangan manusia itu tidak hanya di masa bayi sampai dewasa saja, nah melainkan mulai sejak di dalam kandungan sampai manusia tidak bernyawa. Nah, lagi atau sudah mati nih gitu kan. Nah, mulai dari dalamnya kandungan terus lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua, kemudian terjadi perubahan dalam aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Tuh pola-pola perubahan mula-mula bersikap meningkat, kemudian menurun. Itulah yang dinamakan perkembangan sepanjang hayat atau perkembangan hidup sepanjang hayat. Pertanyaan ketiga yaitu kenapa stunting sangat berbahaya bagi generasi mendatang. Oke, selanjutnya kenapa nih ya? Berarti stunting itu sangat berbahaya bagi generasi mendatang. Nah, jadi stunting itu berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, terus rendahnya kemampuan dalam belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Nah, stunting juga disebabkan nih oleh kurangnya nutrisi sejak bayi dalam kandungan dan masa awal setelah lahir sehingga mengakibatkan masalah kesehatan sepanjang hayat. Nah, dampak stunting itu juga mengakibatkan nih penurunan IQ hingga resiko yang lebih besar terhadap diabetes dan kanker.
Dan karena stunting juga dalam jangka waktu yang panjang nih berdampak buruk nih, tidak hanya terdapat terhadap tubuh kembangnya anak, tetapi juga nih terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi, mulai dari pemenuhan gizi nih, baik selama 1000 hari pertama kehidupan anak, hingga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih dan sehat dan terhindar dari yang namanya stunting ya, oke? Oke, selanjutnya pertanyaan keempat yaitu apa yang akan dialami siswa jika siswa tersebut mengalami stunting? Selanjutnya apa yang akan dialami nih jika siswa mengalami stunting? Oke, jadi tumbuh pendek nih. Tumbuh pendek adalah salah satu ciri umum anak mengidap masalah stunting. Terus kekurangan gizi kronis akan menghambat pertumbuhan otot. Terus anak stunting juga terlihat juga lebih mudah lelah dan tidak selincah anak pada umumnya. Nah, dampaknya juga anak tuh memiliki resiko besar nih, obesitas dan sulit mengerjakan kegiatan dasar sehari-harinya. Nah, selain tubuh yang berperawakan pendek atau pendek gitu dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya yakni sebagai berikut, yaitu pertumbuhan yang melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, terus pertumbuhan gigi yang terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memorinya saat belajar. Usia 8-10 tahun tuh anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Terus berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Terus perkembangan tubuh anak tuh terlambat, seperti telat menstruasi pertama anak, ya anak perempuan gitu. Terus anak mudah terserang berbagai infeksi juga. Sementara untuk itu, apakah sih tinggi badan tuh normal apa tidak gitu. Dan ketika mengalaminya langsung saja periksa ke pelayanan umum atau pelayanan yang ada di sekitar kalian, seperti ke rumah sakit atau puskesmas dan sebagainya, untuk pengenanganan selanjutnya atau penanganan anak biar tidak mengalami stunting. Oke, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang Anda akan lakukan terkait konsep DAP atau Developmentally Appropriate Brain Site dalam proses pembelajaran? Jadi DAP itu apa sih? Jadi DAP itu merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak nih, dan memberikan proses belajar yang patut dan menyenangkan, interaktif, aplikatif, dan konstruktivis. Tujuan dari DAP itu memusatkan perhatian kita pada segala sesuatu yang kita ketahui tentang anak dan apa yang dapat kita pelajari tentang anak sebagai individu dan keluarga mereka. Nah, sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, lalu konsep DAP itu yang dikembangkan melalui beragam kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, menyebabkan juga anak memiliki pengalaman yang konkret nih, terus serta menyenangkan saat terjadinya proses belajar, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pada anak. Oke, jadi proses pembelajaran DAP juga nih dapat membangkitkan keingintahuan anak melalui kegiatan eksplorasi, eksperimen, dan dalam pengalaman yang nyata. Oke, baiklah. Alhamdulillah bintang tamu saya telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan. Oke, kita di penghujung acara nih. Cara kita kan kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nah, udah terjawab semua ya. Pertanyaan-pertanyaan telah saya lontarkan juga. Oke, sekian jawaban dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan benar dengan jawabannya. Oke,
waktunya kami pamit undur diri. Saya Paul dan saya Ulfa Fitrianti. Pamit undur diri, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu nanti. lagi. Bye-bye. Bye-bye semua.